Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dava Mayang Lestari, CPNS peserta pelatihan dasar gelombang 2, kelas A11 kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang sudah saya pelajari setelah mengikuti pembelajaran di agenda 1 modul 2. Di modul 2 ini kita mempelajari mengenai analisis isu kontemporer. Isu kontemporer itu adalah sebuah isu atau permasalahan yang aktual dan sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat, dan isunya merupakan isu yang berulang dan terjadi di berbagai negara. Misalnya adalah isu korupsi, isu proxy war, ataupun isu peredaran narkoba, serta isu-isu lain yang relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa banyak hal-hal yang terjadi yang merupakan isu kontemporer, namun ternyata dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti misalnya overcapacity di lapas, ataupun peredaran narkoba yang sedari dulu tidak pernah berhenti. Selanjutnya, saya juga mempelajari cara mengidentifikasi isu yang tepat, yaitu dengan melihat fakta, data, serta dampak yang ditimbulkan. Dari sini saya belajar untuk bisa berpikir kritis dan juga tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Saya juga mempelajari cara penggunaan tapisan isu, yaitu adalah metode penyaringan untuk menilai seberapa layak sebuah isu untuk dibahas ataupun dipecahkan solusinya. Di sini saya diajari menggunakan dua metode tapisan isu, yaitu adalah tapisan APKL dan tapisan USG. Tapisan APKL ini adalah tapisan yang menggunakan 4 metode penilaian, yaitu aktual, di mana kita menilai apakah isu itu sedang benar-benar terjadi dan hangat dibicarakan di masyarakat. Kemudian problematik, di mana isu itu memiliki dimensi masalah yang kompleks dan perlu segera dicari solusinya. Selanjutnya adalah kehalayakan, yaitu menyangkut kepentingan banyak orang, bukan hanya suatu individu ataupun kelompok kecil. Dan yang terakhir adalah layak, apakah isu itu masuk akal, realistis, dan relevan untuk dipecahkan. Selanjutnya adalah tapisan menggunakan metode USG, yaitu urgency, seberapa mendesak isu itu harus dibahas dan ditindaklanjuti, seriousness, seberapa serius dampak yang ditimbulkan jika itu tidak segera ditindaklanjuti, dan growth, yaitu seberapa besar kemungkinan isu itu akan berkembang jika isu itu tidak segera ditangani. Dengan mempelajari tapisan isu ini, kita jadi mengetahui bagaimana cara untuk mengidentifikasi masalah dan juga menentukan isu mana yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan. Tidak hanya itu, saya juga belajar untuk bisa mengembangkan gagasan alternatif sebagai bentuk solusi untuk memecahkan sebuah masalah yang sedang dihadapi. Hal ini melatih saya untuk mampu mengidentifikasi masalah dan juga mulai berpikir solutif. Dari pembelajaran ini, saya menjadi lebih peka dan juga aware dengan lingkungan sekitar saya dan dengan masalah-masalah ataupun isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat. Pembelajaran ini juga mendorong saya untuk bisa berkontribusi sebagai calon ASN untuk bisa menghadapi berbagai isu kontemporer secara bijak dan bertanggung jawab. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.